Selamat bertemu lagi kita dalam mata kuliah praktek plumbing dan sanitasi serta mata kuliah aplikasi instalasi perpipaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang instalasi pendek pipa galvanis dan pipa PVC. Tapi untuk hari ini saya akan menjelaskan membuat instalasi pendek pipa galvanis secara terbuka. Dengan langkah awal yang perlu kita tekankan di sini adalah membuat ulir dari pipa galvanis. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita pahami di sini, yaitu peralatan yang diperlukan. Bagaimana pada pertemuan pertama kita sudah jelaskan peralatan untuk kerja pipa itu ada kunci pipa, ini pipe cutter pemotong pipa, dan ada mulir atau snai. Kalau di sini sekarang kita akan menggunakan mesin ulir atau alat snai, ya, bisa disebut di pasaran dengan snai. Ini peralatannya. Jadi peralatannya ini kita gunakan. Yang jelas sebelum melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang ada di job sheet itu harus kita perhatikan keselamatan kerja. Saya langsung saja. Ini peralatan ulir, ini alatnya, kemudian ini mata ulir yang kita perlukan. Ini mulai dari setengah sampai ke 1. Jadi setengah, 3/4, 1 dan 1,5. 1 dan 1,5. Ini 1,5. 1/4, sorry. Kita mulai masang mata ulir. Ini diperhatikan. Di sini ada angkanya, ini 3/4 kita gunakan untuk pipa setengah. Ini ada bacaan setengah di sini, bisa dilihat setengah. Nah, di sini juga ada setengah. Ini pemasangannya, ini dibuka dulu, kemudian ini dimasukkan ke dalam alat ini dengan angkanya taruh di atas, kemudian disorongkan rapat sekali, kemudian yang ini juga demikian, rapat ke ukuran yang paling belakang, baru ditutup dengan pengunci. Kunci ini kunci khusus untuk kunci peralatan ini. Ya, oke, ini sudah. Ini tangkai ulirnya. Oke, ini sudah selesai dipasang. Sebelumnya saya ingin jelaskan pipa yang kita gunakan saat ini adalah pipa galvanis ukuran 0,5 inci. Ini ada ukurannya, kita gunakan nanti banyak sesuai yang ada di job sheet, silahkan diperhatikan. Ini namanya ragum pipa. Pipa ini dikuncikan di ragum. Kuncinya jangan terlalu kuat dan juga jangan terlalu lemah. Kalau terlalu kuat ini akan merusak pipa. Kalau terlalu lemah, pipanya akan bergerak pada saat kita menggunakan ulir. Nah, sebelumnya saya ingin tunjukkan cara memotong pipa dengan menggunakan pipe cutter. Jadi setelah pipa kita tandai, ini ditandai berapa yang kita perlukan, baru
pipe cutternya ditempatkan. Cara mau menempatkannya ini pas pada garis yang telah kita tandai. Ya. Ini diputar. Satu putaran kencangan kira-kira 90 derajat. Putar lagi, kencangin lagi, kencangin lagi sampai pipanya putus. Ya, sampai pipa putus. Setelah putus, ini kita kikir ujungnya. Ujung ini dibersihkan. Setelah itu baru mulai kita kerja menggunakan untuk ulir. Jadi perlu dipersiapkan di sini snai atau alat ulirnya, kemudian ini oli, untuk fungsinya adalah untuk mendinginkan mata ulir dan juga sekaligus untuk melicinkan. Kemudian jangan lupa ditempatkan ember di bawah tempat kita melakukan penguliran agar oli yang jatuh dan juga beram, ya, beram itu sisa-sisa penguliran itu tidak kemana-mana. Ya, kita mulai ya. Cara memasukkan ini dibuka dulu, kemudian masukkan, baru dikencangin lagi sampai pas. Nah, yang perlu diperhatikan adalah posisi kita pada saat melakukan penguliran. Posisi itu kalau yang normal, yang kanan ya, bukan kidal, itu posisinya benda kerja berada di sebelah kanan. Ya. Kemudian kaki kiri ke depan, ini untuk kuda-kuda. Tujuannya adalah agar pada saat penekanan pertama itu senainya menggigit dan bisa langsung membentuk ulir di pipa yang kita mulai. Ya. Ini perlu ditekan dulu, ditekan, ini didorong, ini diturunkan ke bawah. Ini di setel dulu. Nah, ya, bisa dilihat di sini. Di zoom makin dekat ke sini, coba. Pause dulu. Ini tadi yang saya katakan sebagai beram itu, sisa-sisa ulir. Ini udah mulai kelihatan. Nah, ini sisa ulir itu beramnya. Ini supaya dia tidak panas dan tidak berat kita melakukan pekerjaan, diberi oli dulu. Ya. Misalnya pada saat kita mengulit terasa berat, berarti beramnya banyak yang nyangkut di sini. Kita balik lagi putarannya untuk memotong beram itu tadi.
kemudian dibalikkan lagi. Ya, ini dirasa cukup sesuai dengan ukuran yang diperlukan, bisa dikeluarkan. Karena kita menggunakan mesin ulir senaai yang bisa diatur atau tidak sekaligus, maka ini perlu kita setel lagi. Ini sedikit, ini dikencangin. Ya, juga dikencangin. Ya. Nah, begitu seterusnya sampai selesai, dan juga untuk pipa yang lainnya. Pipa yang kita butuhkan itu sesuai dengan benda kerja yang ada, silahkan bisa dilihat di deskripsi. Ini baru satu kali. Inilah hasil dari ulirnya. Nah, ini setelah beberapa kali baru kita cobakan dengan fittingnya, dengan alat sambung yang ada. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kita nanti bisa diskusikan di dalam pertemuan daring, dan di workshop akan lebih jelas lagi kita membicarakan mengenai membuat instalasi terbuka pipa galvanis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.